Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dilla nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD P3W Jawa Barat, Bu Tini, yang selalu ceria ya, melaksanakan salah satu tugas pelaksanaan program unggulan Jawa Barat One Pesantren One Product, termasuk juga pelatihan-pelatihan dana alokasi khusus dan lain-lain. Yang terhormat, ini juga ada pendamping ya, bukan pendamping, mentor ya, Pak Ridwan, terus Pak Dr. Meriza, Ferry, Pak Ferry, Siti Nur Maftuah, Teh Meta itulah dikagok dan para kepala seksi, kepala subag hadir, Widya Suara juga hadir, dan teman-teman sekalian, para pendamping yang kami banggakan. Sengaja saya harus hadir di hadapan sahabat-sahabat sekalian karena mungkin tahun ini tugas rekan-rekan Akang Teteh sudah berakhir di 2021 ya, sesuai dengan kontrak yang saya tandatangani, sesuai dengan kontrak yang saya berat sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun OPOP ini panjang gitu ya, masih ada sampai 2023, tapi ada perubahan yang sangat signifikan. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan ini. Saya pikir honornya sudah diberikan, Bu. Ternyata pinteran oke ditahan heula separuh hara hadirnya. Inilah kelebihan dari P3W gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya untuk keberkahan kehidupan dan penghidupan kita semua. Ya, salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, salawat salam keluarganya, sahabatnya sampai kepada kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, 130 orang termasuk koordinator pendampingnya. Pendamping ada sekitar 120. Tapi saya hitung tadi 7 kali 12 sekitar 84 lah jatah kursi yang di sini, mungkin ada yang di jalan ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, program OPOP ini adalah salah satu programnya, program Jabar Juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Inovasi dan kolaborasi, dan juga sudah memunculkan beberapa pesantren yang berkualitas. Saya juga kemarin hadir di 2 pesantren besar ternyata. Jadi ternyata pesantren itu bukan hanya Sukabumi contoh ya. Pada saat 2019 dia hanya ikut dari air minum mineral saja. Mana Sukabumi mana? Banyak ya. Ternyata pas usaha yang lainnya cukup besar juga. Dengan sekitar hampir kalau tidak salah mah 89 hektarnya teh. 90 hektar luasnya, subhanallah. Tapi ngomel ya anger si kiai nanti canggih oke teh. Sing sabar ya ternyata ya, kalau memang ada saya ke sana, kunaon cenah ieu teh teka dia cenah. Banyak request yang saya terima ternyata alhamdulillah. Terus juga kemarin juga ke Garut geus juara aya keneh we usulanna teh Kang. Acan pendamping anu nga-WA, acan pesantren anu nga-WA, kecewa teh juara. Inilah tantangan buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya evaluasi, dan program OPOP ini tidak akan berhasil tanpa Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan atau buat Bapak Ibu sekalian. Karena kepanjangan tangan dari kita adalah para pendamping yang selalu bergelut di daerah, ya mendampingi dan lain-lain. Dan yang paling rada rame masih nama pada saat ingin jadi juara sih kan teh. Kumaha we carana. Tapi pasti ada kecewa kan? Pasti ada kecewa ya. Nah, semuanya mah ingin jadi juara. Saya juga sebetulnya kemarin pengen jadi juara yang kredit mesra, Bu. Kredit mesra contoh ya, itu kan ditangani oleh kita dan Bank Jabar. Pada saat masuk 45 besar sudah masuk. Pada saat masuk 13 besar dicek ke lapangan. Saya paparan sudah hampir 2 kali di depan itu teh. Kan kita teh GR. Kalau sudah dikunjungi
kita sudah memaparkan sedemikian rupa bahwa ini akan masuk, kan pasti GR orang itu pasti juara. Ternyata pada saat diumumkan, itu terasa manusiawi ke abdi kunaon itu masuk. Tapi kan bisa introspeksi diri. Juara bukan satu-satunya ya. Dong jadi kompor pendamping oge. Iya mah aya nu juara teh jadi kompor. Si aya oge pesantren itu saya teh bagus segala macam. Tapi itulah pejabat publiknya di kumaha ge sing sabar we. Dan saya juga ingin Bapak Ibu sekalian para pendamping ya persahabatan kita itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia mah saya jadi kepala dinas kan belum tentu terus jadi kepala dinas. Jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau persahabatannya karena Allah, siapapun nanti saya menjadi tidak kepala dinas kan silaturahmi jalan terus Pak. Untung ayah kegorengan lah gitu kan. Kan kita juga sudah bersama-sama berjuang bagaimana menumbuhkan pesantren menjadi mandiri secara ekonomi. Ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan sudah menilai nih. Kita sudah menilai tapi henteu orang nilai nanti bukan dari kita, tapi dari beberapa universitas Unpad malah yang menilai seberapa jauh pesantren ini berhasil, program OPOP ini berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan saja beberapa kriteria ya yang sudah dinilai oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran. Jadi alhamdulillah ternyata bukan sampel yang hanya 5% saja. Dari 2.574 diambil sekitar 200-an lah ya. Diwawancara, dikasihkan kuesioner, berarti hampir 10%-an lebih mungkin. 10% lah ya. Biasanya kan kalau penelitian mah 5% banyak. Kadang-kadang lawan partai politik mah Pak ayeuna teh Anies sekian persen, terus Ganjar sekian persen, Kang Emil 5 besar bahkan, padahal dengan 100 jelema nu di eta teh Pak. Tapi kan bludak gitu kan, ini jadi calon presiden, ini calon presiden, itu mah lembaga surveinya canggih-canggih. Padahal kan di survei hanya dari penduduk kita, umpamakan penduduk kita teh 250.000, terus 70%-nya pemilih, pan sebar haru, tapi kan sebetulnya tidak wajar. Tapi kan kalau di media mah blak gitu kan. Nah kalau OPOP mah kelihatannya dengan 2.500 kemarin atau mungkin sekitar di luar yang 1.000 ya, manfaatnya apa, atau 1.000 sekian diambil 200-an lebih, mungkin 300-an lebih. Ini ternyata kenaikan omset usaha pondok pesantren sebanyak 93,5%. Usaha pondok pesantren mengalami kenaikan omset. Alhamdulillah. Hal ini dikarenakan 91,12% peserta OPOP meningkat kapasitas produksinya setelah mengikuti pelatihan dan magang. Ya, sanes kenging abdi ya mah. Berarti kenging bapak-bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat yang ikut terjun. Selanjutnya, yang saya salut juga ini penyerapan tenaga kerja masyarakat di luar santri. Tercatat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di luar santri sebanyak 35,2% selama 3 tahun ini. Oh, jadi itu kebanggaan lah Pak. Kan honorma 2,5 juta oke udah cukup ini itu. So kayaknya taros ke PNS anyarnya. Sabaraha gaji ayeuna? 2 juta kan PNS. Tuh. Ya teh CPNS kamari Pak. Masuk jadi PNS kamarinya bulan Desembernya. Gaji nanti ternyata kan 2 juta. 2 juta. Dibanding kudu di kantor terus abus jam 8 pula angus setengah 8 keluar jam 4 kurang seetik dikurangan sih teh. Bapak Ibu sekalian 2,5 juta biasa sambil bisnis lah. Jadi kita mah harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. So PNS anu tes nate anu 5.000 diambil ngan sabaraha urang menang tuh 2 juta. Cukup kan naon Pak? Ayeuna 2 juta abdi mah baheula 150.000. Pertama jadi CPNS 150.000 ditempatkan di Bengkulu Bu, di daerah termigrasi. So kumaha ayeuna mah leuheung 2 juta di Bandung. Tinggal sama orang tua gaji utuh tapi nanti. Dari bapak-bapak mah kan ke lapangan ya. Wajar tuh. Wajar minta naik teh gitu kan. Tapi
Tapi aya keneh itu tahun depan. Tapi masih ada semangat Pak, tenang ya, tenang. Nanti kan saya sampaikan ya, peluang-peluangnya tahun depan ada tidak. Nomor 3, kemandirian usaha pondok pesantren sebanyak 86,4%. Usaha pondok pesantren semakin mandiri dapat dilihat dari kemampuan pencatatan usaha yang terpisah dari lembaga pondok pesantren. Pertumbuhan badan usaha pondok pesantren sebesar 26,1% pada tahun ketiga ini. Jadi kelembagaannya sudah meningkat ya, alhamdulillah. Yang keempat, kerjasama antar usaha pondok pesantren pada tahun ketiga ini sebanyak 73,4%. Usaha pondok pesantren peserta OPOP bekerja sama dalam perniagaan. Sebanyak 70,79% kerjasama perdagangan barang dan jasa, dan sebanyak 20,22% kerjasama dalam pembinaan dan pelatihan, transfer pengetahuan, dan juga kerjasama bahan baku dan pembiayaan sebesar 7,87%. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita optimis pesantren mampu menghasilkan produk inovatif yang memiliki nilai tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kemarin kita sudah menyaksikan juga barangkali di media-media ya, bahwa Pak Gubernur sudah mengekspor jengkol. Duka jengkol di pesantren mana itu teh? Mudah-mudahan nanti mah ada ya. Jadi Pak Gubernur itu ingin selain dari Darul Tauhid ya kan, peci, sarung, segala macam lah ya, bahkan. Terus juga jengkol. Jadi Pak Gubernur ingin menjengkolkan dunia dan menduniakan jengkol. Ingin menciptakan dunia bau. Bukan dunia baru tapi dunia bau. Dan ternyata di Dubai senang juga. Beliau kemarin ikut ke Dubai ya. Jadi yang paparan. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ikut juga ke sana ya. Tapi bayar sendiri. Untuk tahun depan Bapak Ibu sekalian, ini berat sebetulnya buat saya. Ya. Kalau memang kena refocusing, anggaran kita belum stabil walaupun sudah mulai September, Oktober, November kenaikan pendapatan kita sudah mulai bangkit, tapi karena memang anggaran disusun itu bulan kemarin sudah ditetapkan oleh Depdagri, makanya hari ini jam 1 juga saya rapim terkait dengan evaluasi dari Depdagri. Untuk OPOP itu hanya punya jatah, kalau kemarin kan 1000. Di awal kan kita sudah 1000 pesantren, kedua 500, katilu 1000 deui, kaopat ayeuna ya, tahun kaopat itu kita hanya menerima pendaftaran pesantren itu hanya 280 pesantren saja. Kan konsekuensinya ke pendamping beren. Dari 130 atau 120, mungkin tahun depan hanya 30 saja. Jempling pasti. Da abdi ge asa-asa ya teh nyarios teh. Tapi ada peluang, saya sudah lapor ke Pak Gubernur ya. Saya sudah lapor ke Pak Gubernur, Pak, target kita kan 5.000. Naon atuh Pak, terus kurangna cenah. Da anggaran lagi kirang atuh Pak, kamari ngan 3 atuh karunya Pak nu 7 teh Pak. Da aya nu kecewa Pak nu ngomel ka abdi oge. Kurang abdi teh abus padahal mah semua juara sebetulnya. Ya dari 7 teh sebetulnya juara Pak, saya bagus-bagus Sukabumi nu anu endog teh udah bagus teh. Ya, terus yang lain juga beraragu sebetulnya dan layak untuk jadi juara. Kalau aja duitnya ada 10 baru 7 teh jadi juara semua 400 juta. Tapi kan yang penting mentong etana sebagai pemicu saja ya. Tapi kan orangnya lamun diberi 400 juta itu lumayan ngaheotnya sob. Da kali oge sampai ke ayeuna can pernah nyepang duit 400 juta Pak. Aya sih di nu data mah tapi tekanan we bungkul terus ka ditu gitu kan. Terima kasih gitu kan. DPA mah aya sebetulnya kan. Hampir tahun pertama 2019 mah abdi jadi kadis uangnya teh 100 miliar atuh Pak. Badak, tapi dikembalikan OPOP itu teh hanya 70 juta. 70 miliarnya. Kan lebar. Ayeuna pada saat butuh tidak ada. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya sudah ngomong Pak Gubernur, target kita 5.000 ya minimal di 2023 beliau akan mengusahakan sabar itu Pak Kadis sana perlu gitu kan. Saya waktu itu ngobrol secara pribadi dengan beliau, Pak minimal kita harus punya uang 80M untuk tahun 2023. Dan 2023 ditargetkan mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Tahun 2023 mungkin akan ada peserta OPOP sebanyak 1.500. Gitu kan. Tapi ini kan ikhtiarnya. Mudah-mudahan kita stabil lagi dan saya sudah minta ke Pak Gubernur karena target RPJMD
yang kena juga nanti beliau pada saat tidak tercapai RPJMD 5.000 kalau ini, tapi kan kita juga bisa merevisi sebetulnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Mudah-mudahan nanti bisa 2023 saya sudah memohon sama Pak Gubernur untuk ada penambahan karena akan menutup kekurangan kemarin yang 2021 hanya 500, 2020 hanya 500 dan tahun depan hanya 280. Wayahna wes sing sabar 1 tahun mah. Tapi kan saya mah yakin dah wajah-wajah ceria begini mah sudah punya bisnis. Ya, dan peluang-peluang pasar kan cukup luas Bapak. Bantuan jadi distributor gentong emas oke Pak. Gentong emas ete Pak, lamun jadi distributor, lamun jadi agen. Kan itu teh harga eceran tertinggi nanti satu kotak teh 70.000. Lamun meser sadus salusin eta teh 450.000. Tapi kan harga nanti sebetulnya mah hanya 23.000 Pak. Jadi sakotak nanti untung nanti 50%. Bisa ente kitu-kitulah diambil teh. Pak Kadis we jadi agen embung saya mah. PNS mah teh menang bisnis. Kecuali nitah bisnis. Jadi gitu Pak, manfaatkeun atuh Bapak teh pendampingannya da yakin lah Bang kudu dilatih emang wajah-wajah lagi jadi bisnismen ini. Ya. Jadi sambil menunggu nanti program pendampingan berikutnya, Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk ngabantuan pesantren. Untung dibayar oke, insya Allah Pak doa di pesantren mah jadi berkah. Sok gerak bantuan bisnisna, namun ke pasar atau sok jeung Kang Adi nanti jeung teman-teman mentor kan sekarang teh terus pesanan dari Dubai teh aya keneh bantuan atau untuk memasarkan produk-produk pesantren. Ya, jadi walaupun bukan pendamping ada jalan lain pasti Allah memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan saya juga masih di sini Pak. Saya sudah 3 tahun di Dinas Koperasi. Yang lain mah sudah kurilingan. Pak, Bu Tini mah sudah jelas bulan April pensiun. Hari saya makan deg-degan bulan April pensiun beliau teh. Bu Tini, Bu Yuyun ya. Mungkin pada saat closing OPOP tahun depan beliau sudah hanya menonton saja gitu. Tapi jadi konsultan insya Allah atau mungkin jadi mentor lah diangkat. Mudah-mudahan saya juga dalam waktu dekat tidak ada mutasi ya. Cenah mah tanggal 10 hiji ada rotasi lagi. Gitu Pak. Sedih Pak kalau melihat apa karena saya ke pesantren alhamdulillah menerima manfaat banyak bisnisnya, ternyata pesantren teh banyak usahanya, silaturahminya. Saya melupakan hal-hal yang rada garalak lah. Ternyata santri oke garalaknya banyak, namun geus kecewa mah. Nyariosna teh lebih preman. Ngan sama teh anu alhamdulillah. Aya abdi ge dieu disimpan we kayak kenang-kenangan bahwa saya teh pernah berhubungan dengan para pesantren dan santri yang baik-baik hati. Tapi lamun sakajejeg amun kecewa mah alhamdulillah gitu kan. Tapi ku zaman ayeuna mah kan aya arsip digital, Pak. Iya, ayeuna teh Gusti nu agung ieu bahasa santri unik kieu gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada di pendamping mah nya. Bisi aya dimaafkan Pak abdi malah. Bersihkeun hate Pak. Dan hidupnya bukan hanya untuk kegiatan ini saja. Ini mah hanya hubungan dunia sajalah. Niatkan bahwa apa-apa yang kita lakukan adalah niatkan untuk ibadahnya, Pak. Dan saya juga mohon maaf apabila selama ini tim-tim dari UPTD banyak hal yang kurang berkenan di para pendamping, honor ada terat, pelayanan juga kurang berkenan. Tapi yakin Bapak Ibu sekalian kan niatnya untuk bagaimana memajukan ekonomi pesantren ya. Jadi saya sekali lagi buat teman-teman banyak hal yang bisa dilakukan. Dan nanti mungkin kita akan juga seleksi 30 orang ya Bu Tini. Nanti mungkin Sukabumi akan menjadi tempat magang ya. Nanti yang Darus Sifanya mungkin kita akan merubah nanti Al-Ittifaq, mungkin karena sudah terlalu sering kita akan geser untuk pertanian, peternakan dan lain-lain karena juga ada apa namanya, saya sudah janji untuk dia menjadikan tempat. Tapi kita akan seleksi lagi Pak. Kita akan seleksi dulu karena ada ketentuan beberapa untuk jadi tempat magang itu ada kriteria-kriteria khusus. Apakah secara secara penilaian layak nggak dia tempat magang ya. Jadi mungkin Sukabumi arahnya kita ke arah sana dulu. Kemarin Priangan Timur banyak banget ya. Sekarang mungkin arahnya akan berubah 2022 walaupun hanya sedikitnya. Dan tidak lagi mungkin lewat wifi-nya, tidak lagi lewat virtual Pak, sok tararunduh eta teh Pak. Da atuh pas ningalikeun teh ditarutup eta teh dibuka seeutik keur ngasuh budak gitu kan. Itu kan keur
barengan mohon segala. Mungkin kurang efektif ya kemarin mah, katingalina kurang efektif. Tapi ya apa boleh buat, apapun yang kita lakukan ya kita sudah ikhtiar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang aya nu di gunung teu aya wifi-an, cari tempat nu paling caket anu aya wifi kuat. Alhamdulillah ini kan juga kalau inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu sekalian selaku pendamping. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bagi pendamping saya ingatkan harus edukatif, rizail ya, jadi lincah gitu kan ya, memberikan pemahaman dan transfer informasi dan pengetahuan pada masyarakat, terus juga teknis, memiliki keahlian teknis, belajar terus. Juga untuk belajar pendampingan NIB nanti ke Bu Meta ya. Mungkin ada usaha-usaha yang butuh legalitas. Terus kemarin juga di Sukabumi juga minta fasilitasi untuk hal-hal yang perizinan dan lain-lain ya. Mungkin bisa dibantu juga. Terus fasilitatif mampu memberikan motivasi, inspirasi serta mendorong agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan. Jadi layani dengan santun Bapak Ibu sekalian ya. Dan orang teh melihat dari penampilan kita, dari bahasa kita gitu kan. Mungkin saja tahun depan Bapak Ibu sekalian tidak menjadi pendamping OPOP, tapi mungkin akan menjadi pendamping lain. Kami juga akan ada rekrutmen pendamping pendamping UMKM juara dan pendamping dan alokasi khusus ada pendampingnya punya. Ada ya pendamping itu ya. Kemarin juga ada satu lagi pendamping teh di pusat teh di kementerian. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti sertifikatnya gara raduh kayak teh. Ditabis ku abdi sertifikat pendamping 2021 gitu. Nya tos ditekenan teh abdi tacan. Oh parantos. Nya leuheung Bapak Ibu sekalian mah ngan 130 Pak. Abdi mah naken kamari da kudu ternyata sertifikat itu harus basah Pak nya. Anu UKM juara Pak 3.500 di Gudrun Pak. Ayo nanti 2 kabupaten deui kieu we terus gitu. Padahal kan dicapai kasih ternyata nanti untuk bantuan wirausaha pemula. Ya, jadi kan ada program wirausaha pemula ya. Lumayanlah bantuan kayak 5 juta, 7 juta. Syarat nanti harus sudah mengikuti pelatihan dan juga pendamping peserta UMKM juara juga boleh masuk. Itu syarat enggak. Jadi wayahna we abdi teh nekenan we kieu Pak. Sabaraha atuh sakieu bicana ka bumi beres. 3.500 UMKM Pak sertifikat. Ari sakieu mah lah ya, cek-cek lah 1.030. Hah? Oh, sabu pesantren mah sakadikana jeung banding 3.500. Jadi memang kelebihan pejabat mah eta Pak, ieu nanti berlaku gitu tah. Matangna santri doktor tah itu non kiai nu di itu aduh pas Pak Kadi sombong pisan cenah gitu. Dan memang teh sombong iraha teh Pak. Jadi berlaku tekan mate gitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir perwakilan ya Bapak Ibu sekalian kemarin sudah jadi wakil kita. Terima kasih sekali lagi dan prestasi ya apresiasi buat Bapak Ibu sekalian sudah berhasil menumbuhkan pesantren-pesantren juara. Dan jangan lupa dampingi terus Pak walaupun taya honoran sing ridho ya Pak. Keun ada rezeki mati mana-mana lah da beunghar manuturkeun Pak. Kalau saya satanana lah Dok, niatkan Bapak Ibu untuk mendampingi pasar yang terbuka, kontak-kontak antara guru pendamping di sini ia butuh naon sambungkeun ya banyak. Mumpung Bapak-bapak ada di lapangan. Barangkali itu saja, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati aktivitas kita hari ini dan membimbing kita sekalian dalam pengawal dan menjadikan umat terbaik penuh barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dibukanya punya? Oh, dibuka. Jadi terima kasih kepada mentor Pak, nanti silahkan boleh curhat tapi tidak curhat di media sosialnya. Jadi pertemuan ini manfaatkan curhat-curhatan Pak. Nanti ngadu-ngadu sok tong ka abdi heula nya sok raja ngarap gitu. Ka ieu weh ka mentor-mentor ka ibu-ibu bisa ada sesuatu yang menjadi ganjalan di hati agar bebas terbuka karena akhir tahun ya tahun depan kan menjadi hal yang baru lagi ya. Jadi bapak-bapak bisa ada curhatan, bisa ada masukan, bisa ada apa-apa, tapi hanya di lingkup sini saja, tidak dicurhatkan dalam bentuk di media sosial. Ada apa dengan OPOP? Itu bahasanya Pak. Mana kota Bandung, mana kota Bandung? Ngacung kota Bandung. Ada apa dengan OPOP? Andai berat kieu. Eta nu kecewa apa? Teu abus 7 besar. Ih, aing mah sok kadang keheul, tetapi aku mah sabar. Bahasana teh raos, Pak. Eta padahal ti pesantren. Ada apa dengan OPOP? Kunaon can OPOP teh kieu? Kunaon kieu. Jadi menilai sesuatu dengan penilaian diri sendiri kan sekitu ya, Pak. Kecewa teh dan memang kecewa mah gitu Pak. Untung we
iya non kamari timnas masuk final. Kalau tidak unik deg. Nya Pak, lamun si kana teh lamun penalti abus we Pak. Si kana teh diambek teh si pasti Pak. Terus ngambekna sangeunahna we gitu kan. Gitu Pak, perasaan mah gitu kan lamun orang tidak bisa mengendalikan diri kita mah gitu. Bah keheul mah keheul gitu kan eta ge hayang ngambek we hayang ngajawab we Pak. Pada saat di share naon kunaon cenah opop teh kieu hayang nama ngajawab tapi kan tulisan jawaban kadis mah mesti jadi viral. Kumaha kadis ngambek segala macam kudu menjaga diri, menjaga lidahnya Pak ya. Hati-hati ayeuna mah bukan hanya lidah tapi iya tah. Tuk. Dah. Jadi silahkan saja nanti barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, ada apa-apa, bersiap diri untuk menerima keluhan dan segala macam yang Bapak Ibu sekalian hadapi di entong minta naik we lah da naik mah insyaallah. Entong minta diangkat tahun depan deui ya Pak. Da abdi ge seleksi 30, pasti aya di dalam 30 orang masuk, tapi mungkin yang lainnya ya wayah nanya. Ya, siap? Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat evaluasi pendamping One Pesantren One Product tahun 2021 dengan ini secara resmi dibuka. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata salam dari Pak Gubernur terkait dengan luar biasa. Pada saat saya mengundang beliau, waktu itu kan ada acara di Jogja ya. Kalau saya dengan Pak Gubernur itu ngobrolnya biasa secara pribadi gitu, beberapa orang. Pak, atau kudu hadir di OPOP kemarin kan juga berat Pak ngajadwalkan Pak RK untuk hadir di Darul Tauhid Pak. Eta teh aduh kudu menyatukan kehadiran Pak RK dengan Agim. Padahal kan beliau teh Pak Agim ada acara di dia, eta teh hese pisannya. Akhirnya sore jadi pagi gitu. Pak. Atulah apapun ada geus jalan cenah cek Pak Gubernur teh geus halus apapun mah. Gitu kan semua yang dihadiri ke gubernur atuh Pak. Apalagi di Desember saya tapi alhamdulillah kemarin mah saya juga bisa jadi moderatornya. Hadis jadi moderator atau ngade-ngade gitu. Ya, sebelum mengakhiri sambutan izinkan saya membacakan pantun. Bapak Ustadz pergi camping. Menyalakan api unggun merah membara. Berkat peran para pendamping, program OPOP semakin juara. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kehidupan ke depan kita semakin berkah, Indonesia semakin maju, Jabar menjadi semakin juara, pesantren juara, umat sejahtera. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap. Hayu kan itu? Siapa?